Salam, selamat datang di pembelajaran pengantar ekonomi mikro ini. Terkait struktur pasar, dalam dua video sebelumnya, kita sudah menerangkan dua macam pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Kedua pasar ini, yaitu persaingan sempurna dan monopoli, adalah dua tipe pasar yang ekstrem. Asumsi-asumsi kedua struktur pasar ini jarang dijumpai dalam dunia nyata. Kebanyakan pasar yang dijumpai dalam dunia nyata berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jenis pasar yang dimaksud adalah persaingan monopolistik dan oligopoli. Dalam video ini kita akan menjelaskan pasar persaingan monopolistik. Pasar yang terakhir yaitu oligopoli akan diterangkan dalam video pembelajaran akan datang. Persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang berdiferensiasi. Produk diferensiasi berarti di mata konsumen ada perbedaan signifikan di antara produk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perbedaan produk itu oleh para konsumen antara lain dalam hal kualitas fisik, kemasan, warna, servis yang ditawarkan saat beli dan pasca beli, lokasi di mana produk itu diletakkan atau dijual, dan citra atau image produk itu di mata konsumen. Ini dapat kita lihat pada produk-produk retail, antara lain produk rokok, sabun, odol, deterjen, pembersih pakaian, dan mie instan. Ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana setiap perusahaan menjual produk-produk yang homogen, yang identik dalam semua hal. 3 asumsi pokok pasar persaingan monopolistik sebagai berikut. 1. Terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap perusahaan memiliki kendali atas harga produknya, memiliki kontrol atas harga produknya. 2. Setiap perusahaan menghasilkan dan menjual produk yang berdiferensiasi. Produk yang berdiferensiasi sudah kita terangkan tadi artinya. Asumsi ketiga adalah setiap perusahaan mudah masuk ke dalam pasar dan mudah keluar dari pasar. Produk diferensiasi dan kurva permintaan. Dalam pasar monopoli, perusahaan adalah satu-satunya di pasar yang menjual barang unik dan bertindak sebagai price maker. Perusahaan memiliki kekuatan monopoli, di mana ia bebas memilih pasangan harga output pada kurva permintaan pasar yang dihadapinya atau yang dikuasainya, yaitu pasangan yang memaksimumkan labanya. Namun, sebuah perusahaan tak harus satu-satunya di pasar agar memiliki monopoli power, memiliki kekuatan monopoli. Dengan kata lain, sebuah perusahaan tidak harus menjadi monopolis agar memiliki kekuatan monopoli. Kondisi inilah yang dijumpai dalam perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Seperti dalam pasar persaingan sempurna, memang banyak perusahaan dalam pasar, tapi masing-masing perusahaan memiliki kendali atas harga barangnya sendiri. Kendali atas harga barang ini terkait dengan derajat produk diferensiasi yang melekat pada barang yang dijual. Adanya produk diferensiasi yang dimiliki perusahaan
menyebabkan perusahaan memiliki kendali atas harganya, atau dalam bahasa Inggris disebut market power. Artinya ia dapat menaikkan atau menurunkan harga barang yang dijualnya. Makin besar derajat diferensiasi yang dimilikinya, makin besar kekuatan pasar yang dimilikinya. Jika ia menaikkan harganya, ia tidak akan kehilangan pelanggannya. Mungkin sebagian pelanggannya tetap setia akan barangnya. Ini karena apa? Karena keunikan barang yang dimiliki perusahaan itu. Tapi andai perusahaan itu menaikkan harga barangnya lebih tinggi lagi, dipastikan sebagian besar pelanggannya berpaling ke produk-produk lain yang bersubstitusi dekat. Tentu saja, jika perusahaan menurunkan harganya, maka dipastikan akan menarik sebagian besar pelanggan-pelanggan perusahaan lain, walau tak semuanya. Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan uraian tadi, produk diferensiasi menyebabkan kurva permintaan perusahaan persaingan monopolistik sebagai kurva yang menurun. Jadi serupa dengan kurva permintaan monopolis. Lihat grafik satu ini, kurva yang menurun. Kurva itu dilukiskan agak datar, sangat elastis. Artinya sangat elastis, tetapi tidak garis lurus yang datar. Tidak elastis sempurna seperti kurva permintaan perusahaan kompetitif. Sekali lagi, produk diferensiasi menyebabkan kurva permintaan perusahaan persaingan monopolistik sebagai kurva yang menurun, tapi agak datar, sangat elastis. Ya, jadi bandingkan dengan kurva permintaan monopolis, di mana kurva permintaannya kurva yang curam, ya, sangat inelastis, ya. Tidak pula, ya, berbeda dengan kurva ini, berbeda dengan kurva ini adalah kurva permintaan persaingan sempurna. Dia sebuah garis lurus yang datar, ya, garis lurus yang datar, tidak elastis sempurna, ya, elastis sempurna, ya, permintaannya elastis sempurna. Seperti monopolis, perusahaan persaingan monopolis itu pun bebas menaikkan menurunkan harga produknya. Tingkat fleksibilitas harga yang dimiliki bergantung pada kekuatan, ya, produk diferensiasi yang dimilikinya, yang melekat dalam produknya. Makin berdiferensiasi suatu produk, sebuah perusahaan, makin rendah substitutabilitas produk lain baginya. Ya, sekali lagi, makin berdiferensiasi produk sebuah perusahaan, makin rendah substitutabilitas produk lain baginya. Artinya, produk perusahaan yang memiliki diferensiasi yang tinggi itu tidak banyak dijumpai, ya, dijual oleh perusahaan lainnya. Substitutabilitasnya rendah, begitu. Diferensiasi yang kuat menyebabkan tambahkan lagi, diferensiasi yang kuat menyebabkan kesetiaan konsumen yang lebih besar. Dan kontrol atas harga yang lebih besar oleh perusahaan. Ini dijelaskan oleh grafik 2 ini. Ada dua permintaan oleh perusahaan B dan kurva permintaan oleh perusahaan A. Kedua kurva permintaan ini berbeda dalam derajat produk diferensiasi yang dimiliki. Para konsumen memandang produk perusahaan A tidak sangat berdiferensiasi dengan produk-produk lain yang ditawarkan dalam pasar. Karena banyak perusahaan-perusahaan lain menawarkan barang-barang bersubstitusi dekat. Karena banyak perusahaan lain yang menawarkan barang-barang yang bersubstitusi dekat,
Perusahaan A dalam gambar itu dapat dianggap sebagai pengikut harga, price follower. Sebaliknya, perusahaan B memiliki kadar diferensiasi produk yang tinggi, sehingga para pelanggannya tak mudah berpaling terhadap produk perusahaan A yang mungkin melaksanakan kebijakan harga rendah. Jadi, permintaan perusahaan B memang relatif kurang sensitif terhadap perubahan harga. Dengan pemahaman kita tadi, kita sudah bisa bicara mengenai pricing dalam perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Bagaimana perusahaan persaingan monopolistik memaksimumkan labanya? Dengan lain kata, bagaimana perusahaan menetapkan harga produknya, ya, untuk memaksimumkan labanya. Kita tahu perusahaan sudah mengetahui kurva permintaan yang dihadapinya. Seperti sudah kita terangkan tadi, perusahaan persaingan monopolistik mengetahui kurva permintaan yang dihadapinya. Tadi kita jelaskan kurva permintaan yang agak datar, ya, yang agak datar. Dan tentu saja perusahaan persaingan monopolistik juga mengetahui biaya produksi yang dipikulnya. Jadi dengan dua informasi ini kita sudah dapat menerangkan bagaimana menetapkan output yang dijual perusahaan persaingan monopolistik untuk memaksimumkan labanya. Seperti monopoli, kurva marginal revenue perusahaan adalah di bawah kurva permintaannya. Kenapa? Karena kurva permintaan perusahaan adalah kurva yang menurun, ya, seperti kurva permintaan monopoli. Ingat, bagi perusahaan kompetitif, kurva marginal revenue-nya adalah kurva permintaannya itu sendiri. Ya, itu kenapa? Karena perusahaan kompetitif menghadapi harga sebagai harga yang tetap, ya, yang didikte oleh pasar, Tak satu pun perusahaan kompetitif bisa membuat harga berbeda di atas atau di bawah harga pasar. Jadi itu yang membuat sehingga kurva marginal revenue persaingan monopolistik sama dengan kurva permintaannya itu sendiri sebagai garis lurus yang datar, sedangkan monopoli dan persaingan monopolistik, kurva permintaan yang dihadapi kedua perusahaan adalah kurva yang menurun. Jadi sekali lagi, kurva permintaan revenue-nya di bawah kurva permintaannya. Secara grafik ditunjukkan oleh grafik 3 ini. Kita lihat di sini seperti itu sudah kita katakan tadi, kurva permintaan agak datar, ya, agak datar. Jadi kalau kita tarik kurva permintaan ini sampai ke memotong sumbu kuantitas, maka panjangnya adalah sepanjang ini. Tentu sebagaimana kita sudah terangkan dalam pasar monopoli, kurva MR ditarik demikian. Kita bagi dua dulu garis ini, lalu kita bagi dua, ini titik pembaginya, lalu kita tarik garis dari titik ini ke titik yang garis kita bagi dua tadi. Maka itulah kurva MR. Jadi perhatikan adalah salah kalau kurva permintaan kita lukiskan seperti ini, lalu kurva MR-nya seenaknya kita lukiskan seperti ini misalnya. Tidak. Tetap kita ingat bahwa slope kurva MR 2 kali daripada slope kurva permintaan. Ingat penjelasan dalam pasar monopoli, ya. Slope kurva MR 2 kali lebih besar daripada slope kurva P atau kurva AR sebagai kurva permintaan. Syarat laba sama
seperti kita jumpai dalam pasar monopoli, ya, sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Demikian kedua pasar ini juga disebut persaingan tidak sempurna, untuk dibedakan dengan persaingan sempurna yang sudah kita bahas. Syarat laba maksimum adalah MR sama dengan MC. Tentu syarat itu kita dapatkan pada titik ini. MR sama dengan MC. Jadi ini adalah garis MR sama dengan MC. Lalu kita tarik garis ke atas dan ke bawah. Menarik garis memotong kurva AC, maka itulah kurva biaya rata-rata menghasilkan output ini. Sedangkan kita tarik memotong kurva permintaan, kita peroleh titik tingkat harga yang ditetapkan, yang ditentukan oleh perusahaan persaingan monopolistik ini. Saudara lihat di sini, kalau kita menarik garis MR sama dengan MC seperti monopoli, ya, harga lebih besar daripada MC. Tak demikian dengan persaingan perusahaan kompetitif, di mana harga sama dengan marginal cost, P sama dengan MC. Kita pernah terangkan sebelumnya, perbedaan P dan MC itu mengindikasikan adanya monopoli, adanya perilaku monopoli bagi perusahaan itu. Semakin jauh berbeda, semakin, ya, power monopoli itu semakin besar dimilikinya. Inilah P lebih besar daripada MC bagi perusahaan persaingan monopolistik. Ini adalah syarat laba maksimum. Ya, ini adalah harga produk perusahaan ini biaya rata-ratanya. Karena harga lebih besar daripada biaya rata-rata untuk menghasilkan output ini, maka perusahaan ini memperoleh laba positif. Persisnya, laba positif dimaksud adalah laba maksimum ditunjukkan oleh segi empat ini. Ya, laba maksimum, ya, sebagaimana ditunjukkan oleh syarat laba maksimum, yaitu MR sama dengan MC. Tentu sebagaimana jumpai dalam monopoli, perusahaan persaingan monopolistik mungkin juga memperoleh laba nol. Kalau kita lukiskan kurva-kurva biaya perusahaan ini seperti dalam grafik 4 ini, ya, demikian rupa, sehingga kurva permintaan perusahaan ini bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata AC. Ya, persinggungan ini kita tarik ke bawah, ya, bersinggungan misalnya. Lalu kita mengenakan syarat laba maksimum, yaitu MR sama dengan MC. Kita selalu mulai dari syarat ini. Syarat laba adalah MR sama dengan MC pada titik ini. Ya, kita tarik garis ke atas untuk memotong D dalam menetapkan harga, memotong biaya untuk menentukan biaya rata-rata. Dalam gambar yang kita buat ini, ya, kita atur kurva AC dengan kurva permintaan bersinggungan. Jadi dengan kondisi gambar ini, pada syarat laba maksimum ini MRMC memotong pada kedua, ya, kurva, baik kurva permintaan maupun kurva biaya rata-rata. Jadi titik ini menunjukkan bahwa harga barang perusahaan ini persis sama dengan biaya rata-rata yang diembannya. Dengan lain kata, kesamaan harga dan biaya rata-rata ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak memperoleh laba positif, juga laba negatif. Arti lain, perusahaan ini hanya memperoleh laba nol, ya, memperoleh break even point dalam produksinya. Jadi gambar ini menunjukkan kondisi laba nol bagi sebuah perusahaan persaingan monopolistik. Kondisi rugi juga dimungkinkan bisa diperoleh oleh perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik.
Kita lukiskan kurva-kurva biaya sedemikian rupa sehingga perusahaan ini adalah rugi. Kita taruh kurva-kurva biaya di atas kurva permintaan. Lalu kita mengenakan syarat laba maksimum, MR sama dengan MC. Kita tarik garis ini secara vertikal ke bawah untuk mendapatkan output yang dihasilkan perusahaan atau dijual perusahaan. Kita tarik secara vertikal garis ke atas, memotong kurva permintaan, kita memperoleh titik harga. Memotong kurva AC, kita memperoleh tingkat biaya rata-rata. Ternyata dalam gambar ini, biaya rata-rata lebih besar daripada harga barang. Ini berarti perusahaan ini rugi. Ya, perusahaan ini rugi. Karena ini menunjukkan adalah syarat laba maksimum, laba optimal, maka kita dapat katakan kalau rugi perusahaan yang diperoleh, ya, yang di perusahaan ini adalah rugi maksimum, maksimum loss. Demikian pembahasan kita mengenai pasar persaingan monopolistik, ya. Untuk memastikan, ya, pemahaman kita tentang materi-materi tadi, ada soal-soal ditawarkan di sini. Semua soal ini atau pertanyaan ini dapat dijawab berdasarkan materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, saya biarkan soal-soal ini ada 3 soal, di mana jawaban-jawabannya mudah dijawab, ya, sesuai dengan materi yang kita terangkan tadi. Ada lagi 3 soal berikutnya, ya, Anda boleh mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya, coba kita soal 4 misalnya. Terangkan apa yang terjadi kepada sebuah perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik jika manajernya memutuskan menaikkan harga produknya. Bagaimana dengan sebuah perusahaan dalam pasar persaingan sempurna? Karena sifat produk diferensiasi yang dimiliki sebuah perusahaan, dan jika produk diferensiasi itu, ya, derajatnya tinggi dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka kalau dia memutuskan menaikkan harga, dia tidak akan kehilangan pelanggannya. Ya, ada saja yang berpaling mungkin ke produk perusahaan lain yang produk perusahaan ini bisa dapat disubstitusikan substitusi dekat dengan produk-produk lainnya, tapi tetap mungkin dapat kita katakan sebagian besar karena loyalitas, karena keunikan barang, tidak akan berpaling kepada produk-produk lainnya. Jadi dia tidak khawatir, ya, kalaupun menaikkan harganya, bahkan menaikkan lagi mungkin, ya, dengan keputusan menaikkan lagi, mungkin pelanggannya belum akan berpaling ke produk lainnya. Tapi kalau harga itu mungkin sudah terlalu tinggi, maka perusahaan-perusahaan akan hijrah, berpaling ke perusahaan-perusahaan lain. Ini berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Sekali perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menaikkan harganya, sekali itu semua pelanggan akan kabur, berpaling ke perusahaan-perusahaan lain, yang produk-produk perusahaan lain bersubstitusi secara sempurna dengan produk perusahaan yang menaikkan harga. Jadi itu tadi sudah kita terangkan. Jadi Anda bisa menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Demikian juga ini kita sudah terangkan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan ini secara tidak langsung tadi, ya. Baik, demikian pembahasan kita mengenai persaingan monopolistik. Kalau Anda mendalami materi-materi yang sudah kita terangkan, terlebih mengenai produk diferensiasi, mengenai
kurva permintaan, kemiringannya bagaimana, bagaimana menjadi semakin miring, bagaimana menjadi semakin datar, ya. Tentu itu bisa didalami lebih lanjut uh, dengan membaca buku-buku referensi ini, ya. Ini sebagai pengetahuan literatur, saya tawarkan buku-buku populer ini dalam pembelajaran kita ini. Terima kasih, demikian pembahasan kita mengenai persaingan monopolistik. Dalam modul pembelajaran yang lain, kita akan menjelaskan ya jenis pasar yang terakhir, yaitu pasar oligopoli, ya. Jadi sejenis pasar yang sulit menerangkannya dibandingkan dengan 3 pasar lainnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Tentu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa dalam pembelajaran lainnya.